Perhatian bagi para pengguna jalan di Jakarta, mulai hari ini, Senin 13 Juni 2016, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat sterilisasi busway di seluruh koridor bus Transjakarta. Sanksi tilang akan dikenakan bagi pengendara yang tidak semestinya memasuki busway. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait sterilisasi jalur Transjakarta ini, kita telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Silvano Haji. Selamat pagi Silvano. Silvano, apakah berdasarkan pantauan Anda sudah ada aparat kepolisian yang melakukan tindakan tilang bagi para pengguna kendaraan yang melintas di jalur Transjakarta ini? Alfian dan Ratu, sudah berselang 1 jam dari saya melaporkan tadi di perempatan Mampang, tetapi sekarang ini saya berada di sekitar Sudirman dan saya berada di koridor 1 jalur Sudirman Blok M. Ini merupakan jalur koridor pertama yang pertama kali dioperasikan tahun 2003 lalu. Dan bisa kita lihat di sini sebenarnya untuk tilang yang dilakukan oleh Polantas sampai dengan pukul setengah 8 pagi ini, menurut pengamatan saya dan tim yang sudah berkeliling dari Mampang menuju ke Sudirman ini, juga belum ditemukan adanya tindakan penilangan. Tetapi yang jelas untuk koridor 1 ini tidak ada kendaraan, saya bisa katakan tidak ada kendaraan selain Transjakarta yang melewati busway, karena sudah ada separator yang didesain begitu tinggi sehingga tidak bisa ditembus oleh kendaraan lainnya. Sementara jika kita lihat peraturan ini atau sterilisasi jalur Transjakarta yang sudah ada sejak tahun 2003 sebenarnya sampai dengan tahun 2016 ini, sedikit yang saya bisa hitung dari kita semua, apakah kita pernah melewati jalur Transjakarta? Tentunya sebagian besar dari kita juga pernah, dan sedikit sekali bagi kita yang tidak pernah sama sekali melewati jalur Transjakarta. Ini terbukti dari beberapa yang dilakukan dalam survei beberapa lembaga, yakni tentang siapa saja yang pernah memasuki jalur Transjakarta. Jawabannya hampir semua warga Jakarta pernah, terutama yang memiliki kendaraan pribadi melewati jalur Transjakarta ini. Kita juga bisa menghitung jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jakarta setiap tahunnya terus bertambah. Bahkan pada tahun 2012 lalu, di tahun 2017 akan terjadi kemacetan stagnan di jalur-jalur di Jakarta, yakni jalur protokol seperti Sudirman ini. Dan ramalan itu ternyata tepat, karena sampai dengan tahun 2016 ini ada 6 juta kendaraan, itu pun plus minus, yang beredar di Jakarta. Berarti harus ada penambahan sekitar 5-6 juta kendaraan umum lainnya untuk mengakomodir permintaan dari warga Jakarta ini untuk mobilisasi mereka menuju tempat tujuan masing-masing. Sampai saat ini hanya Transjakarta yang dapat diandalkan, yakni 1 juta penumpang Transjakarta dengan 1.300 bus targetnya yang melalui beberapa koridor yang telah disediakan sampai saat ini. Alfian dan Ratu. Ya, Vano, dengan pemberlakuan di hari pertama ini, apakah Anda sempat mewawancarai beberapa pengguna jalan? Bagaimana tanggapan mereka terhadap pengetatan sterilisasi terhadap jalur busway ini? Kalau dibilang pengetatan sejak tahun 2014 ini dari beberapa pengguna jalan yang tadi sempat berhenti sejenak dan saya wawancara, artinya sudah dilakukan pengetatan sejak tahun 2014 lalu, tahun 2013 juga sudah ada. Tetapi yang penting di sini adalah ketika tidak ada pengetatan yang dilakukan secara fisik, yakni penambahan batas beton atau separator busway, ini tidak ada gunanya, atau ada kemunculan dari petugas yang berjaga di setiap jalan masuk ke jalur Transjakarta ini lebih efektif ketimbang adanya peraturan, adanya himbauan. Ya, mungkin kita juga sudah ada instrumennya, yakni instrumen pendukung, yakni peraturan, dan juga adanya sanksi yang lebih tegas, yakni sanksi denda Rp500.000. Ini dengan arti kata lain, jika Anda ingin memasuki jalur Transjakarta, mudah saja, hanya tinggal membayar Rp500.000 sekali jalan, dan ini bisa menjadi solusi Anda untuk mengatasi kemacetan. Tetapi peraturan ini pada akhirnya menjadi sangat tidak relevan ketika kita melihat kondisi saat ini, ketika banyak sekali para pelanggar yang memasuki jalur busway. Apakah nantinya akan efektif ke depannya? Kita masih bisa menunggu selanjutnya jalur ini akan steril atau tidak. Ratu dan Alfian.
Ya baik, terima kasih Silvano Hajid melaporkan seputar sterilisasi jalur Transjakarta yang diberlakukan hari ini kembali. Ya, sebenarnya penutupan ini tujuannya baik begitu ya, agar para pengguna jalan ini beralih ke transportasi umum. Namun, ya itu dia tadi, busway hanya jalur-jalur tidak mencakup semua begitu. Iya, jadi orang banyak masih juga masyarakat yang kesulitan dan begitu. terpaksa harus bawa kendaraan pribadi juga, akhirnya macet-macet lagi di Jakarta.